Pove, pilihan yang baik. Ruby ada Pove nggak gerak. Iya. Malah hanya akan mengundang masuk untuk PVUs-nya. Yes, dan juga di sini ya, dengan nggak adanya Povius, nggak adanya Esmeralda, ada Wan sebenarnya. Yap, Wan akan bergerak bebas atau akan ada kejutan lagi. Mana Waduh. tahu Benedetta yang telah lama hilang. Muncul kembali Sun telah lama hilang loh. Nongol hari ini. Ya nongol. Kemarin sih di ban ya, tapi hari ini bahkan di pick. Di pick yang ketiga. Nah ini Ya. untuk Lilianya Bude. Hah? God lane apa mid lane ya? Gak tahu nih kita nih. Masih fleksibel banget Masih ya. fleksibel masalahnya nih ya. Tapi kalau memasuki ke area gold lane, ini tergantung juga kan. Mereka akan ngebuka siapa. Mereka punya satu last pick terakhir. Yep. Jadi kemungkinan besar untuk nge-switch-switchnya juga enak. Tapi mid lane, Edit. wah. Oke, Edit. edit. Berarti XP, Edit Roamer. edit roamer ya. cowoknya yang Cowoknya bisa ke XP. gold, bisa ke Atau bisa ke gold. Ya, benar. Masalahnya untuk Nino juga pernah menggunakan hero ini loh di season lalu untuk berada di god lane-nya. Dia menggunakan Lunox juga untuk berada di god lane-nya. Tapi kalau kita lihat ya secara jelas sekarang dari Alter Ego, mereka punya hero 1v1 yang cukup strong. Yep. Mereka punya sisi yang banyak banget dari Edit, dari Chow juga. Dan sedangkan dari Geek Fam sendiri, mereka butuh range. Range mereka masih satu. Dan mereka butuh magical damage yo. Iya. Untuk Selena, berhadapan dengan Sun nantinya pun untuk sendiri ya. Kan Sulit arrow-nya bisa banget. kena bayangan juga. Iya, arrow-nya kena bayangan. Mereka masih butuh magical damage sih kalau aku. Kagura. Lala. Benar. First damage. Ini makin ngenakin lagi untuk early-nya dari tim Geek Fam. Kombinasi yang sangat optimal dengan ada Selena Kagura. Berarti bisa Selenanya nge-burst. akan jadi roamer ya, Bude ya. Iya. XP-nya akan diisi oleh Ruby, mid laner-nya akan diisi oleh Kagura, lalu god laner-nya akan ada clean. Kemungkinan. Kemungkinan. Harusnya ya. Kemungkinan. 85% lah. Iya. Jujur ada Brody sih. Bro. Ada Brody bisa dipakai sama Alter Ego. One. Please. Brody, karena Brody bisa jaga diri sendiri juga. Oke. Hayabusa Liquid Shadow bisa kena corrosive strike-nya dari Dan One bisa mengelak semuanya. One juga masih I'm ada. offended bisa dibalas dengan Needles of Flower. Mhm. Lele Abyssal Arrow bisa dilepaskan dengan Needles of Flower-nya. Satu pick terakhir dari Kal- tim Alter Ego. Kalau mau MM ya. Popolen Kupa rupanya. Kupa. Ya, mau bongkar-bongkaran tarat ya. Ayo dah, yuk. Ini cepet-cepetnya sama-sama punya kecepatan masing-masing. Cuma Yep. bedanya adalah tim Geek Fam mereka bisa cepat buat ngelakuin inisiasi, buat ngelakuin pick off, Yep. buat nge-press tiap laning-nya. Tapi tengok dari tim Alter Ego mereka bisa dengan cepat mengamankan objektif gaming dengan adanya Popol Kupa. Seperti apa hasilnya ya di area Godland. Kita tahu Popoleng Kupa bagaimana reputasinya untuk menghancurkan ke arah Taran itu. Ya, di area midland, Roamer, Selena kita juga tahu bagaimana reputasinya untuk memberikan gangguan agar tidak ada farming yang begitu nyaman dilakukan oleh player tim lawan. Jadi hasilnya seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia match pertama kita di hari yang kedua MPL ID Season 9. Game yang pertama antara Alter Ego versus Geek Fam. Oke, dari keduanya kita udah lihat 10 hero yang mereka amankan. Om Wawa, dari kekuatan masing-masing. Gimana Om pemetaannya? Di early udah jelas ini Geek Fam untuk di early-nya. Yep. Tapi masuk ke mid game, late game. Yep. Alter Ego. Dan kita tahu Alter Ego adalah tim yang selalu bisa juga nge-drag gamenya masuk ke menit 12 ke atas. Oke, jadi ini tergantung gimana early dari tim Geek Fam dan juga Alter Ego. Gimana memainkan untuk menahan semuanya. Dan inilah dia Land of Down dan kalian akan dipandu tentunya oleh Om Bawa dari Pak Pulung dan juga Bude Clara Monster. Oke, dan ini dia gamenya. Langsung saja kita mulai. Ada pergerakan dari Rasi yang kita udah tahu gimana ribetnya. Kalau ada Chow di dalam Land of Dawn dan peneraja Pai di area yang berbeda. XP lane dikit banget dan first blood-nya pun berhasil diamankan oleh Selena. Pecah di situ dan dia udah gak bisa bertahan lagi dari bawah. Dan kehilangan momen-momen di menit-menit awal seperti ini. Sebenarnya responnya masih cepat, tapi sayang aja itu first blood. Betul. First Blood kehilangan semuanya juga di early terutama ya. Yep. Apalagi ini XP lane. Kita bicara soal XP lane, dia akan ketinggalan satu level. Oke, dia akan ketinggalan satu level. Seperti apa nanti cara untuk editnya mengejar ketertinggalan yang dia miliki. Tapi Rexlona di area mid mencoba untuk memberikan gangguan terhadap satu purple buff. Dan Rasi pun mulai mendekat. Satu jet kuda terakhirnya pun udah berhasil mengenai. Dia pun pergi daerah tersebut. Ada payung yang nyenggol juga karena Rexlona. Mereka pun akankah tetap mau memaksakan keadaan. Tapi ternyata tidak karena nggak sempat lagi memberikan gangguan. Ya Rasi dengan adanya Chow dia bisa kasih pressure ke area jungle. Ngebuat Geek Fam dagdikdukser. At least harus ada satu hero yang ngejagain dan ngebuat gak bisa ngasih pressure ke laning-laning lain. Yep.
Nih cowoknya coba lihat. Kunu, Ranu, Usna, Abisal arrow-nya hampir aja nyenggol ke arah satu player yang berada di area god lane, yaitu Popolen Kupa yang digunakan oleh El Nino. Oh lala, rotasinya juga sebenarnya udah mulai diwaspadai, apalagi Popol Kupa dia punya Kupa buat ngebadanin diri sehingga atasnya aman, tentram, damai sejahtera. Sedangkan kita udah bisa ngeliat dari Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series sudah muncul turtle yang pertama, akan jadi perebutan atau enggak? Harusnya ya. Dengan posisinya mungkin masih cukup berimbang, jarak networknya juga masih belum jauh. Ada sebuah pergerakan juga yang langsung dilakukan oleh Emi, udah level 4, udah langsung memanggil saudara-saudaranya. Teknik cloningnya udah langsung dia keluarkan dan mereka berkumpul tapi tidak ada kontes seperti ya Bude. Ya penjagaan sangat kuat dari tim Alter Ego, segala sisi mereka jaga, sedangkan tim Geek Fam mereka nggak mau ke sana sama sekali. Udah terlihat, nggak ada yang mereka lakukan, pergerakannya pun nggak ada yang ke arah turtle. Objektif mereka berbeda dari tim Alter Ego Esports di early. Wah ini di bawah udah mulai ketemu. Ada Pai tadi seperti yang berhasil langsung melemparkan ke arah belakang. Tapi flicker dikeluarkan oleh Rubinya dan dia pun selamat dari area tersebut. Dan di area lain, di area dari god lane-nya udah ada pergerakan Nino dengan Popolen Kupa yang siap menabrak masuk untuk memakan dari shield turret-nya. Ulala, keduanya masih tentram, damai sejahtera buat awal-awal, adem ayem bae. Karena dari tim Geek Fam seharusnya mereka bisa punya kesempatan untuk melakukan pick off ataupun rotasi. Nungguin Renvi-nya bisa gerak seharusnya kan Om? Benar, dan semakin adem ayam ini semakin diuntungkan untuk Alter Ego ya. Karena mereka yang dapetin selanya. Ada Selina di sana. Selina oke lah dapetin first blood. Tapi kalau kita lihat temponya, ini masih disetir sama Alter Ego Esports. Mereka apalagi ada Sun. Mereka ada masuk ke mid game, late game-nya ya udah sakit banget. Itu udah area permainan dia, udah playground-nya untuk Sun lah ya. Yang siap untuk langsung memakan siapapun player dari Geek Fam ID itu sendiri. Oke, di bawah XP-Land, Edit dan juga Ruby masih belum ada pertarungan, barusan hampir aja ya. Ngengsot pakai Sunpo. Dimakan tapi tidak ada apa-apa. Oke, di atas dari area core lane-nya untuk Popolen Kupa masih bisa mengamankan dirinya sendiri. Tapi Rasi mengamankan lagi satu trap yang udah dikeluarkan. Namun flickernya tadi masih miss, belum berhasil untuk mendapatkan. Dan Sun udah mulai maju ke bagian depan dan Popolen Kupa mulai menggigiti juga, ditembakin. Masih bertahan Kupanya di area tersebut untuk menahan damage yang dikeluarkan. Ya, padam Kupa tapi dari area samping. Julian harus tumbang tim maju ke area belakang. Chuan muncul dengan adanya menuju ke area Rasi-Rasinya tumbang Chuan. Perhitungan yang kurang tepat membuat tim BFM harus kehilangan 2 membernya. Waduh. Dan itu Julian dengan Swan yang kita tahu dua-duanya adalah hero yang tipis. Tapi ternyata mereka berada di garis depan untuk ngebadanin damage. Offended menutup pengejaran mereka. Rexona nggak punya dari Black Shoes-nya kali ini. Renvi dalam bahaya. Mau kabur kemana dan masih bisa bertahan hanya dengan 1 tetes darah. Itu nggak kelihatan lagi darahnya Bude. Nggak kelihatan lagi. Bener-bener dari absurdnya pun tadi. Tapi ada fun fact by Grab. Selena adalah salah satu signature hero dari Renvi. Hero ini sering sekali di-pick saat Renvi masih di SFI Critical sebagai side laner. Udah lama banget nih ya. Waduh, SFI ya. Masih SFI loh. Lama banget. Tapi memang Ipin menjadi salah satu pentolan juga dari tim Geek Fam dengan segala pengalaman yang ia miliki, berpindah-pindah role bukan menjadi masalah untuknya. Dan Abyssal Arrow bisa dihindari oleh pemain dari Alter Ego Esports di area mid lane. Yes, dari item juga Julian masih mengarah ke War X. Dan kalau kita bandingkan mungkin dengan Amy, tidak ada portion fight yang sudah di buy out oleh dia. Waduh. Way of Dragon-nya langsung connect ke area Busa. Sempat dia untuk menggunakan langsung ke arah 1 shadow kill. Tidak ada waktu dan hilang sudah Julian untuk kedua kalinya. Terlalu beresiko untuk tim Geek Fam ngelakuin bad up karena adanya Rasi dan juga dari Pai-nya. Pai onward Shatter. Siapa yang berani maju? Lebih baik mereka merelakan satu player daripada hilang kebanyakan. Tapi Julian yang harus hilang. Oh, maju ke area depan. Chuan dalam bahaya. Padam Kupa. Dan onward Shatter kembali membuka pemain dari Geek Fam yang gak bisa untuk kemana-mana. Ini teamworknya jalan banget sih Om. Yes, dan juga ini kelihatan bagaimana mereka memainkan sisi yang dipakai oleh hero-hero mereka sendiri. Itu 3 sisi tadi, Bottom Kupa, Onward, dan juga masih ada lagi Chow tadi ngangkat. Jadi susah banget untuk bisa kabur kalau memang udah ketangkep satu hero-nya di posisi yang nggak pas sama sekali bagi Geek Fam. Dan yang aku lihat Pai sampai atas. Itu lagi. XP-Land ditinggalin dan sekarang ada Pai yang menjadi korban. Barusan kita sebutkan bagaimana Pai pergerakannya. Namun Rexona masih bisa pergi dan juga dengan Black Shoes yang digunakan darahnya penuh kembali. Stack dari yang Reglumnya akan penuh kembali pula. Ya, tim Geek Fam mereka sebenarnya udah bisa membaca nih. Kayaknya pergerakannya akan berfokus ketika ada Popol dan Kupa. Terjadi terus menerus dan mereka ngejawab itu. Mereka siap untuk melakukan counter inisiasi yang dilakukan oleh Alter Ego dan Pai menjadi korban. Saat ini kayak
dari tim Geek Fam dan Alter Ego masih 11-12, tapi net worth dari tim Alter Ego sudah berbeda sekitar 3.000. Udah ada jarak 3.000. Oke. Baiklah, ini adalah jarak yang mungkin sudah cukup terlihat yang harus mereka waspadai dari Geek Fam. Karena Lord lagi turtle-nya. Sabar. Udah dicolek-colek Bude dan tidak akan ada kontes. Dragon-nya udah langsung connect juga karena satu orang Selena pun menjadi korban untuk kali ini. Belum ada balasan yang dilakukan. Tapi Amy sepertinya ingin lebih. Tidak, karena itu hanyalah efek penjaga aja agar tidak ada yang maju Bude. Ya, dan untungnya Julian masih bisa ngedapetin dari purple buff-nya, sementara Renvi nggak bisa kemana-mana lagi. Dan kita boleh ingat kalau Selena adalah hero yang kuat untuk memberikan pressure. Bukan untuk melakukan defense. Tapi saat ini posisi Geek Fam mereka selalu mendefense. Dan mereka mau gak mau sih harus melakukan hal itu juga. Karena dari awal mereka gak berani untuk melakukan kontes ke arah dari turtle-nya misal. Tadi bahkan kalau kita lihat turtle yang pertama ini sangat free sekali diamankan untuk Alter Ego Esports. Oke. Nih barusan ada satu konsel yang digunakan tapi tidak ada target ya. Kemungkinan akan ada outer turret di bottom lane yang hancur karena Julian hanya bisa melihat dari kejauhan 0-2-0 dan di atas sana udah ada pergerakan yang langsung dilakukan begitu aja. Udah ada Sun yang menjadi korban karena 1, 2, 3, 4 hero berkumpul demi mendapatkan Amy seorang diri dan di bagian bawah ada mirroring yang dilakukan oleh Alter Ego tapi tidak mendapatkan hero. Hanya saja satu inner turret bisa berhasil dihancurkan. Ya itu lebih mahal sih untuk Alter Ego Esports mendapatkan tier kedua di area bawah. Map mereka akan semakin luas. Sementara Geek Fam sudah cukup pas untuk mendapatkan satu turret di area atas. Pertukarannya adalah 2 turret dibandingkan dengan 1 turret dan 1 hero. Ya. Yes, karena hero masih bisa respon, turret gak bakal bisa respon lagi. Ini tier 2-2-2-nya lagi. Tengahnya Kropos, bawahnya Kropos. Geek Fam, mereka harus melakukan sesuatu. Tapi kalian nih bisa ngelakuin sesuatu yaitu beli makan, pakai GrabFood. Ya udah ada tuh MPL ID X Grab. Diskon 50%. Ini kode promo untuk pengguna baru ya. Ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Kalian device-nya 2 tuh bisa langsung nge-scan aja di situ. Dan di area purple buff sekarang ini nggak bisa di-scan. Tapi bisa kita saksikan siapakah yang akan mendapatkan ke arah purple buff ini. Karena ada Movender langsung kenal langsung ke arah Rasinya. Sepatkah dia kabur karena dari Shadow Kill yang masuk ke arah tubuhnya. Rexlona pun masih bisa selamat dengan Black Shoes yang digunakan. Dia balik lagi ke bagian belakang. Tapi untungnya MyFG belum bisa mendapatkan ke arah Rexlona. Akhirnya Rasi terpanis oleh tim Geek Fam. Dari awal dia selalu mendapatkan 100% kill participation yang dimiliki oleh Rasi. Sekarang dia dihentiin akhirnya. Tertangkap. Terlalu maju juga dan tanpa adanya backupan sama sekali tadi. Oke. Jadi mau gak mau memang harus terpick off sedemikian rupa. Karena untuk di belakangnya sendiri tadi hanya ada si Rexlona. Dan Rexlona juga harus membuang Black Shoes. Waduh. Maju dari depan, offended, nggak mengenai siapapun oleh Renvi di sini. Posisinya sudah terlalu terbuka. Black Shoes dibuka oleh Rexlona, tapi onward shatter di off out. Dan Marvin nggak bisa kemana-mana lagi. Pertukarannya 2 untuk 0 dan Alter Ego Esports belum berhenti. Mereka mau lebih di area atas. Sun udah bermain secara objektif. Satu inhibitor pun tumbang. Wow. Coba lihat Ebi-nya. Ebi masih ingin lebih. Dan ini dia kegunaan dari Sun-nya. Sun ingin lebih. Sun ingin menang di game yang pertama. Dan benar aja. Alter Ego berhasil mendapatkan game tersebut. Alter Ego, go to the base. Itu base-nya hancur di bawah menit 10, 9 menit 57 detik. Tercepat. Karena kita bahkan gak ngelihat adanya Lord.